Dengan iman Tuhan, kami terima kemenangan-Mu pagi hari ini. Apapun yang umat-Mu sedang alami minggu-minggu ini, pagi ini adalah jalan keluar yang sempurna. Pagi ini ada anugerah yang istimewa. Dan pagi ini Tuhan membangkitkan roh kami, sehingga betul-betul kami tidak lagi berjalan dalam kelemahan, tekanan, intimidasi, keresahan, kegelisahan, dan ketakutan. Kami hidup dalam kuasa roh-Mu, kami hidup dalam kekuatan-Mu, hikmat-Mu Tuhan. Sehingga kami akan mengalami janji-Mu, perjalanan kami akan beruntung dan berhasil. Itulah ketetapan kehendak-Mu bagi setiap kami, ubah kami, cara berpikir kami. Bahwa gereja adalah tempatnya laskar-laskar surga untuk menghadirkan perubahan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Saya akan membangun sebuah isi hati Tuhan supaya saudara bisa memahami, bisa mengerti, dan kita akan bersama-sama berjuang untuk mewujudkan isi hati Tuhan. Di dalam Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya, ini saudara dan saya, diberinya kuasa, ya. Itu privilege, ya, itu hak istimewa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita diberi hak istimewa, diberi hak untuk bertindak, diberi kebebasan untuk bertindak sebagai anak Allah, atau bertindak sesuai dengan cara-cara dan jebakan dunia. Sebab apa? Ayat 13 ini kuncinya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi saudara disebut anak Allah karena saudara dilahirkan dari Allah. Ketika kita belum menerima Yesus, kita mewarisi sifat Adam yang telah jatuh dalam dosa. Maka kita disebut orang berdosa. Lah di sini kita melihat kita lahir dari Allah. Dan kita harus memahami sekarang kita diberi hak istimewa, kebebasan untuk bertindak sebagai anak-anak Allah. Atau sebaliknya memilih bertindak seperti yang dunia berikan. Ini luar biasa. Lah, Tuhan ingin membangun gerejanya. Hanya satu tujuannya. Gereja itu Allah bangun untuk menjadi laskar-laskar kerajaan Allah. Untuk mengubah dunia. Jadi kita lahir dari Allah, makanya Yesus dalam Yohanes 17:16 berkata, mereka orang yang percaya para rasul kita semua bukan dari dunia, katakan amin. Saudara bukan dari dunia tapi ada dalam dunia karena Alkitab menjawab, sebagaimana Bapa mengutus aku demikian juga aku mengutus kamu. Jadi gereja ini adalah utusan surga, kita ini lahir dari Allah, diperlengkapi semua fasilitas surga. Tuhan telah memberkati kita dengan semua berkat surgawi sudah diberikan untuk kita menjalankan misi ilahi untuk menghadirkan perubahan di dunia. Gereja bukan rumah sakit anak-anak. Mungkin banyak ibu-ibu yang bulan-bulan tertentu itu banyak melahirkan. Dan banyak anak-anak di rumah sakit anak itu. Perawat-perawat kebingungan. Yang satu minum air, minta susu, yang satunya lagi menangis. Ketika mereka bertumbuh sedikit, karena mainan ya, karena mereka sedang mainan dan kayak seperti cucu saya, rebutan mainan, mereka bertengkar. Sehingga perawat itu sampai susah kadang-kadang melihat rumit yang ngasih susu, ganti susu. Harus berkata tenang ya nak, tenang nak. Harus disingkirkan, dipisahkan dengan yang lain. Gereja bukan seperti itu. Gereja adalah kumpulan laskar-laskar ilahi yang dilengkapi dengan otoritas tertinggi untuk menghadirkan perubahan.
Dan mulai hari ini perjuangan kita mulai berbeda. Tuhan membawa saudara dalam level dari atas. Saudara harus menjalani hidup dari posisi dari atas. Saudara dan saya bukan anak-anak. Kita orang-orang yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Ketika kita memahami inilah tujuan penggembalaan. Ya. Mari saya ingin ajak kita akan lihat pada pagi hari ini supaya saudara bisa memahaminya. Kita akan lihat satu kebenaran ya. Hidup berkemenangan dan berkemuliaan. Ini penting. Jadi kita diberi hak istimewa, privilege, exousia, diberi kebebasan untuk bertindak, menyatakan kemenangan, berkemenangan, atau berkemuliaan, itu tergantung pilihan saudara dan saya. Saudara bisa hidup berkemuliaan, berkemenangan, tapi saudara bisa menceritakan tentang pergumulan, pergulatan. Itu pilihan. Paulus berkata, di dalam Yesus yang menguatkan aku cakap menanggung segala sesuatu. Jadi situasi apapun yang sedang terjadi, saudara bukan korban. Saudara pemenang. Kalau kemarin loh kok Pak saya kemarin kok agak kalah. Tidak apa-apa, pagi ini bangkit kembali. Itu pengalaman. Jadi hari ini kita harus melihat bagaimana kita menggunakan hak istimewa. Betul-betul untuk menyatakan kemuliaan Kristus dan kemenangan. Kita bukan orang yang gampang resah, gelisah, ya gampang-gampang takut, cemas, khawatir. Aduh, susah, apalagi hidup dengan penilaian orang. Kita mencoba berhasil dari sudut pandang orang. Waduh, kita itu banyak pergumulan yang tidak perlu. Tugas kita itu bukan untuk kita membuat orang kagum dengan kita. Tugas kita mengubah dunia. Mempengaruhi dunia. Mari temanya saya beri, subtemanya adalah berangkat dari surga menjalani hidup di bumi ini. Hari ini harus terjadi sentuhan ilahi, perubahan ilahi. Saya tidak sedang menghibur saudara. Karena penghiburan Tuhan dapat saudara alami berlimpah-limpah sehari-hari. Saya sedang membangun satu paradigma ilahi, saya sedang melepaskan kuasa ilahi supaya hari ini tidak ada di antara saudara yang menjadi korban. Tapi kita menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Mari hari ini bagaimana? Inilah sebetulnya rahasianya. Kita berangkat dari surga menjalani hidup di bumi ini. Lah inilah kebanyakan pemahamannya. Nah mari kita akan baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 21, 2-3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ada dua kunci. Oleh karena kita, Yesus disebut dosa. Oleh karena dia, kita disebut kebenaran Allah. Ini perlu kita pahami dan kita perlu teguh. Dewasa itunya saudara beriman dan saudara tidak goyah hidup dalam apa yang saudara percayai, itu dewasa. Jadi mari kita lihat, dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Lah saya ingin mengajak saudara, banyak anak Tuhan menjalani hidup sehari-hari dalam konsep duniawi atau agamawi. Ini masalah. Ini masalah paradigma. Orang Kristen berpikir begini, ya saya ini kurang layak.
saya berusaha untuk menjadi lebih layak. Saya ini orang yang berdosa, saya berusaha untuk mengurangi dosa, supaya saya menjadi layak di hadapan Tuhan. Kalau itu masih menjadi konsep saudara, ini konsep duniawi, konsep agamawi. Jadi mereka yang punya konsep seperti itu mengerahkan daya upaya diri untuk dapat meraihnya. Hasilnya apa? Orang Kristen yang seperti ini hidupnya penuh beban, ya, tekanan, dan akhirnya gagal. Mari benahi, jangan berangkat dari bawah. Jangan berangkat dari bawah, saudara memiliki konsep umum, saya orang berdosa, sekarang lumayan. Setelah saya ke gereja, saya enggak banyak berdoa, lumayanlah. Dan saya berjuang untuk terus menaklukkan dosa, mengalahkan dosa supaya saya lebih layak di hadapan Allah. Dan perjuangannya membutuhkan banyak tekanan pergumulan dan akhirnya gagal. Balik lagi dari bawah, berjalan. Naik lagi, gagal lagi dari bawah lagi. Dan itu kayak menjadi siklus rohani kita. Lah kapan kita bisa mengubah dunia? Kapan waktunya kita mengubah dunia padahal dunia sedang menuju kepada kematian? Dunia sedang menuju kepada maut. Tapi kita memiliki siklus yang seperti itu, kita berjuang, kita merasa sedikit bertumbuh, kita merasa sedikit naik lagi. Karena kita pakai usaha diri sendiri, gagal lagi dari bawah lagi. Naik lagi, kita putus dipulihkan. Setelah merasa dipulihkan, turun lagi. Lah kapan kita ini meyakinkan dunia bahwa Yesus Raja di atas segala raja? Mari jangan pernah berangkat kekristenan saudara dari bawah. Ya, jangan saya kurang layak, saya berusaha untuk lebih baik. Saya berusaha lebih lumayan lah begitu berkenan Allah. Buang itu semuanya. Itu adalah usaha diri agamawi. Lah, saya ingin mengajak saudara untuk selanjutnya adalah kasih karunia merubah sudut pandang anak-anak Tuhan. Fokus saudara dan saya bukan diri dan usaha diri, tapi berfokus kepada Kristus. Apa yang telah Dia kerjakan, apa yang telah Dia raih. Saya berdoa supaya roh Tuhan mengubah saudara, sehingga saudara ini berdiri kokoh dan bisa mengubah dunia. Ya. Bukan kita hari ini lumayan, besok lebih lumayan, besoknya lagi jatuh lagi. Enggak, hari ini kokoh, besok kokoh, dilengkapi dengan pengalaman, lebih kokoh, lebih kuat, dilengkapi dengan pengalaman, lebih kokoh, lebih kuat. Iman kita teruji, bukan kita lebih kuat, banyak orang dikuatkan lewat hidup kita. Hari ini mari kita melihat sudut pandang kasih karunia merubah sudut pandang kita. Fokus kita bukan diri, usaha diri. Fokus kita adalah Kristus. Roma 5 ayat 17, oleh karena ketidaktaatan Adam, oleh karena kesalahan Adam, bukan kesalahan kita. Kita disebut orang berdosa. Jadi saudara harus berpikir, kita orang berdosa itu karena bukan berbuat dosa. Saudara orang berdosa itu karena Adam. Alkitab katakan karena perilaku Adam disebut orang berdosa. Tindakan dosa ini ekspresi dari sifat dosa yang ada dalam batin. Sebaliknya lebih daripada itu, kita dibenarkan bukan perilaku kita. Karena ketaatan Yesus engkau dibenarkan. Katakan amin. Lah, karena kita orang berdosa, buahnya perbuatan dosa. Karena kita orang benar, buahnya tindakan benar. Jadi mari kita harus berangkat dari atas. Dari apa yang Yesus telah lakukan, apa yang telah Dia raih, kita terapkan dalam hidup ini. Kita harus berangkat dari atas ke bawah, yaitu kita harus betul-betul menyadari posisi kita yang baru dalam Yesus.
Itulah sebabnya kebutuhan utama kita adalah mengenal Yesus. Ya, saudaraku yang kekasih, artinya bukan mengenal pengetahuan. Saya mengenal Agung hari-hari ini lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Itu bertumbuh. Lah, mari saya ingin ajak, apakah betul-betul saudara ini sudah mengenal dia pribadinya, atau saudara memiliki konsep tentang dia? Ayo kita lihat. Contoh, pujian tadi perlu ditata ulang di minggu-minggu depan. Roh tercurah dari mana? Tadi pujiannya? Roh tercurah dari mana? Surga. Itu peristiwa terjadi sebelum Pentakosta. Setelah Pentakosta, dari dalam hatimu mengalir sungai-sungai kehidupan. Ini yang membuat kita ini tidak teguh-teguh. Saudara mengenal konsep Yesus, di dalam Yesus hidup kita hanya konsep. Kita tidak paham maknanya, mempraktekannya gagal. Contoh, saudara tahu Yesus ada di dalam saudara. Tapi saudara berkata begini, aduh ibadah hari ini luar biasa. Saya merasakan hadirat Tuhan. Itu kelihatannya rohani, itu emosional. Di rumah Tuhan ada bersama saudara. Di sini Tuhan ada bersama saudara. Kita memiliki konsep tapi tidak memiliki hidup. Contoh lagi, 2-3 orang dalam namaku. Saudara pikir kumpulan orang ada keyboard, piano, pujian, ada song leader, Tuhan hadir. No. Mengapa Tuhan ada di sini hari ini? Karena Tuhan ada dalam hidupmu, Tuhan ada dalam hidupku. Kalau tidak, saudara prakteknya bingung. Saudara kalau menyanyikan lagu-lagu Mazmur, itu perlu diubah. Ya, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita pergi ke Gunung Sion. Gunung Sion itu di Yerusalem, pergi ke Bait Allah. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara menyanyikan lagu itu nanti prakteknya kacau. Ingat, yang disebut Bait Allah itu bukan gedungnya, ya saudara dan saya. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah Bait Allah? Sehingga ketika kita mengalami konsep yang tercampur aduk ini, kita bingung. Makanya satu saat kita merasa penuh roh, satu saat kita merasa kosong. Hei, percayalah Tuhan di dalam saudara itu tinggal dalam segala kepenuhannya, kemuliaannya, kuasanya. Katakan amin. Itu bukan sasaran yang harus dikejar. Itu adalah sesuatu yang perlu kita yakini. Kita sadari dari dalam hatimu mengalir aliran-aliran air hidup. Kepada wanita berdosa yang penuh beban, hanya sekali Yesus bertemu. Kalau engkau datang padaku, percaya kepadaku, engkau tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Sebab aku akan menjadi mata air yang terus-menerus mengalir sampai hidup yang kekal. Lah saudaraku, yang jadi masalah kita ini kurang percaya. Kita punya konsep tapi tidak punya hidup. Ini yang jadi masalah. Kita punya konsep Tuhan ada dalam hidup kita. Tapi berapa banyak saudara terus mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Saya tidak mencari Tuhan, tetapi saya tidak pernah kehilangan Tuhan. Karena saya sudah menyatu dengan Tuhan. Sehari 24 jam. Mari kita perlu mengenal real dalam pengalaman sehari-hari bahwa Tuhan adalah hayat kita. Kalau tidak, saudaraku, engkau akan gagal berfungsi sebagai bait Allah. Bait Allah adalah tempat di mana Allah hadir berkarya di dalam dan lewat bait Allah. Saudara, Tuhan hadir di dalam saudara, berkarya di dalam saudara, lewat saudara. Untuk apa? Mengubah dunia. Ya. Untuk mengubah dunia. Mari hari ini kita harus betul-betul menyadari pengenalan kita akan Yesus hari ini jauh lebih baik. Coba bayangkan, saudara menaikkan pujian kan, jiwaku haus, jiwaku kering, merindukan engkau. Kok berpikir nyanyi itu konsekuensinya?
engkau berkata, Yesus engkau bohong. Bukankah Tuhan berkata, engkau tidak akan pernah haus lagi. Lah ngapain kau haus? Karena engkau berjalan dari bawah ke atas. Ya. Bukankah Yesus berkata, apa yang aku punya, kamu punya. Aku datang supaya mereka hidup dalam kelimpahan. Seharusnya setiap hari saudara hidup dalam kelimpahan kasihnya, sukacitanya, damai sejahteranya. Katakan iman. Tapi seringkali kita berjalan dengan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita gali-gali perasaan kita. Kalau engkau terus menggali imanmu di atas perasaan, engkau menjadi orang yang begitu, tidak stabil begitu. Tuhan itu melengkapi gereja untuk menjadi pahlawan iman, laskar Tuhan. Ya. Jadi penggembalaan kita harus ada di dalam dimensi itu. Makanya sekarang saya punya pelayanan yang baru, orang jemaat yang saya mau libatkan dalam pembangunan pekerjaan Allah pelipat gandaan, saya ajak makan, saya ngobrol, saya bagi warisan kekayaan. Dan itu lebih efektif untuk apa? Untuk orang itu mengalami kebangkitan, setelah dikuatkan, menguatkan yang lain. Hari ini saudara harus berubah total. Kita harus memiliki sudut pandang surga, sudut pandang Kristus. Mari kita akan lihat. Dalam bacaan kita dinyatakan bahwa Yesus yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa, bukan menjadi berdosa. Pahami? Kalau dia menjadi berdosa, seolah-olah Yesus melakukan perbuatan dosa. Kalau dia menjadi dosa, artinya menjadi korban seperti domba-domba yang dikorbankan pengganti dosa. Mari kita mau teliti sedikit gramatikal bahasanya. Ia yang tidak berdosa menyatakan bahwa Yesus hanya dia satu-satunya manusia yang sempurna tanpa dosa. Katakan amin. Makanya hanya dia yang bisa menebus manusia, dosa manusia. Tidak ada yang lain. Dan saudara jangan menebus dosa saudara. Saya kadang-kadang melihat obrolan begitu. Ya kemarin melihat obrolan di radio di dunia amatir saya. Dia berkata begini, saya muda dulu nakal. Dan saya sekarang menebus dosa. Oh saya bilang, aduh dia belum tahu dia bahwa Yesuslah yang menebus dosa kita. Ya. Lah hari ini mari kita akan melihat siapa yang membuat Yesus menjadi dosa. Hanya Allah sendiri. Bagaimana kisahnya? Yesus yang adalah Allah oleh karena kasih-Nya yang besar telah datang ke dunia ini dan menjadi manusia mati atas kayu salib. Lah mari saya ingin ajak betul-betul saudaraku yang kekasih, Yesus betul-betul menjadi korban dosa. Sampai secara ilahi Bapa tidak bisa melihat Yesus. Bapa berpaling dari Yesus. Karena ketika Allah melihat Yesus di atas kayu salib, Allah melihat Yesus memikul dosa. Allah tidak bisa kompromi dengan dosa. Yesus berteriak, Allahku, Allahku, Eli, Eli lama sabachthani. Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya karena Bapak tidak bisa bersekutu dengan dosa. Ini saudaraku, saudara melihat, dia telah dibuatnya menjadi dosa. Jadi kalau saudara melihat hari ini, puncak murka Allah, puncak kemarahan Allah mengutuk dosa seluruh umat manusia terjadi 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Nanti dalam penghakiman nanti yang menentukan adalah bagaimana orang hubungannya dengan Yesus. Kalau orang itu percaya pada Yesus, masuk dalam kekekalan surga. Tidak percaya sama Yesus, di bawah penghukuman. Yohanes 3:16.
Tetapi 2000 tahun yang lalu Allah puncak murka, puncak kemarahan Allah. Karena Allah itu maha adil, maha benar, dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Maka dia hukum dosa seluruh umat manusia. Putranya Yesus Kristus yang menanggung hukuman yang harusnya saudara dan saya dipikul Kristus secara detil. 2000 tahun yang lalu dia berkata, sudah selesai. Artinya seluruh pemberontakan dosa-dosamu secara detil, bahkan yang tidak engkau sadari, sudah dibayar lunas. Itulah tesis yang dibuat anak saya. Saya ingin mengajak saudara, itu anugerah. Itu rahmat. Sehingga mari saudara jangan pandang diri, jangan koreksi diri, jangan melihat diri itu agamawi, saudara stres. Tapi engkau melihat Yesus lewat penebusannya, lewat darahnya. Dosamu sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya, katakan amin. Lewat penebusannya, saudara telah dibenarkan di hadapan Allah. Karena apa? Dia menanggung semua dosa kesalahan kita, dipikul Kristus. Makanya Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus. Karena apa? Hukuman dosa telah berlaku. Kalau Allah masih menghukum saudara, Allah tidak menghargai dirinya sendiri. Kita diperdamaikan dengan Bapa, hubungan kita dengan Bapa penuh damai, penuh bahagia, penuh ketenangan, penuh sejahtera, penuh sukacita yang luar biasa. Itulah karya Yesus di atas kayu salib. Pandang dia, jangan pandang diri sendiri. Kalau saudara pandang diri sendiri stres. Saudara gagal, namanya gagal kecil aja. Wah, iblis langsung datang, kamu tidak layak. Percayalah, darah Yesus melayakkan. Jadi saudara tidak terpuruk dalam kondisi situasi yang sebetulnya mudah saudara atasi. Lah setelah itu kita lihat selanjutnya. Allah tidak bisa kompromi, tadi sudah saya jelaskan. Allah telah mengampuni segala dosa. Kita lihat Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu karena dosa Adam, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia, sesudah ia mengampuni segala. Katakan bersama saya, segala. Yang Tuhan ampuni itu bukan pamannya saudara nanti usianya masih 10 tahun, oh Tuhan mengampuni 70%, bukan. Dia ampuni 100%. Semua pelanggaran yang firman Allah maksudkan beda dengan kita. Sebab sebelum kita lahir, Yesus sudah mati. Dan kematiannya, firman Allah itu kekal. Allah itu tidak hidup Allah itu tidak punya masa lalu, tidak punya masa depan. Allah itu hanya punya masa kini dalam kekekalan itu. Kita ini aja yang punya masa lalu, di dalam masa sekarang ini menurut kita, tapi dalam pemandangan mata Tuhan, dia ada dalam masa kini terus. Dosamu sudah diampuni, semua dosamu sudah diampuni. Bahkan ayat yang ke-14, oleh ketentuan surat yang oleh ketentuan hukum mendakwa kita siang dan malam dipakai iblis, itu telah dipakukan atas kayu salib, sehingga hari ini iblis tidak punya hak menuduh saudara. Engkau lengkap, utuh, penuh damai sejahtera di hadapan Tuhan, penuh kebebasan, penuh kemerdekaan, penuh sukacita. Selanjutnya dinyatakan bahwa supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Mari kita lihat tata bahasanya. Kalau kita amati tata bahasanya, kata dibenarkan ini kayak begini. Hakim membenarkan ya orang yang terdakwa, itu kata aktif. Tapi kalau orang yang didakwa itu dibenarkan hakim, itu pasif. Artinya menerima tindakan orang lain. Dikatakan kalau kita amati tata bahasanya kata dibenarkan. Kita yang percaya kepadanya dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus. Lah kata dibenarkan itu adalah kata benda.
Kata theos bahasa Yunani itu, bahasa Yunaninya theo, itu genitif. Kalau diterjemahkan adalah of God. Lah saudaraku di kaisune itu righteousness. Jadi kalau terjemahnya yang sesuai dengan gramatikal adalah oleh karena dia kita adalah righteousness of God. Kita adalah kebenaran Allah di bumi ini. Ini anugerah. Engkau bukan lagi orang berdosa. Engkau kebenaran Allah di bumi ini. Coba, ini harga hikmat yang Allah kerjakan. Maka doa orang yang benar itu besar. Banyak orang berdiri di hadapan Allah berdasarkan prestasi diri. Jangan, saya berdiri di hadapan Allah hanya berdasarkan darah Yesus. Jemaat berkata begini, tolong Pak Pendeta doakan karena Pak Pendeta lebih saleh daripada saya. Maka doanya pasti jos, tambah lagi jos gandos. Tidak ada itu, tidak ada. Saudara kekasih, doa saya jos, doamu jos. Amin. Jadi kita ini hanya seringkali berjalan bukan dengan dari atas, bukan apa yang firman Tuhan katakan, dari rasa-rasanya. Rasa-rasanya, wah bahaya ini saudara kekasih. Jadi maknanya adalah di dalam Kristus kita adalah kebenaran Allah yang ada di bumi. Ya, karena kita ini kebenaran Allah, maka kita dipanggil untuk menyatakan sifat, karakter, dan pekerjaan Allah di bumi ini. Saudara lahir dari atas. Saudara telah memiliki sifat kodrat ilahi. Rohmu baru seperti Yesus. Hatimu baru, hati yang lembut. Roh Tuhan berjanji membuat engkau taat. Kurang apa lagi? Makanya saudaraku untuk menjadi laskar yang mengubah dunia itu mungkin dan saudara akan mengalami percepatan sejak pagi hari ini saya deklarasikan. Saudara akan mengalami percepatan. Saya sekarang kalau ketemu saya tidak mau melihat permasalahan saudara. Tapi saya melihat 1 Korintus 2 ayat 2. Aku tidak mau tahu tentang kamu yang aku tahu tentang Yesus yang tersalib. Jadi saya berangkat dari atas sehingga saya tidak terganggu dengan masa saudara. Waduh, enggak. Saya harus tegak berdiri dengan posisi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tadi pagi saya ada sebuah pergumulan. Iblis memang sukanya begitu. Pergumulan saya berdoa. Tuhan langsung kasih firman. Kamu punya otoritas. Dan saya boleh katakan, hei jiwaku, tenang. Saya paksa, teduh. Jiwa saya tenang. Oh ini. Mengapa? Karena saya tahu ketika saya merdeka, firman yang saya lepaskan itu akan memerdekakan saudara. Karena saya tidak membagikan konsep, saya membagikan pengalaman hidup. Saya membagikan hidupnya Yesus yang sudah saya alami, saya lepaskan bagi saudara, engkau alami juga. Makanya saya terus berdoa, Tuhan saya ingin total. Saya ingin total supaya betul-betul umat yang saya layani bisa mengalami aliran tanpa terhambat. Nah, mari hari ini saudaraku, jadi saudara ini kebenaran Allah yang ada di bumi. Saudara bukan orang Kristen yang abal-abal. Engkau orang Kristen yang luar biasa. Katakan sebelahmu, bukumu bukan orang Kristen abal-abal. Katakan sebelahmu, haleluya. Tapi engkau orang Kristen yang bala-bala. Wah, saudara kekasih kita, ini seringkali melihat diri kita. Ini tidak sebagaimana melihat dari sudut pandang Allah. Ya. Engkau mungkin gagal, tapi engkau bukan orang gagal. Engkau anak Allah. Itu harus punya iman yang kokoh, kuat, dan perkasa. Saudara dipercaya bisnis. Jangan stres. Memang bisnis itu keuntungannya besar, tapi tantangannya besar. Jangan berpikir tantangan besar. Engkau melakukan bisnis bersama Tuhan. Jadi kita akan melihat dari sudut pandang surga. Ya.
Saudara punya karyawan yang aneh-aneh, deklarasikan Tuhan, engkau akan berikan aku karyawan-karyawan yang baik sehingga itu akan menopang perohanianku bisa bertumbuh. Tuhan nanti akan menyotir, yang tidak beres akan pergi dan Tuhan akan kirimkan orang-orang yang tepat untuk bersama dengan saudara. Dan tanpa sadar itu bisa menopang kerohanian saudara terus bertumbuh. Engkau punya kuasa, pindahkan gunung, asal tidak bimbang hal itu terjadi. Jadi ingat kalau saudara berangkat dari bawah konsepnya gini loh. Usaha ini rumit, ruwet, siapa bilang? Alkitab katakan engkau kerja keras tapi hatimu penuh damai sejahtera. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara. Dengan didudukkan Kristus di surga. Posisi kita di dalam Dia adalah penuh otoritas. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Apa maknanya? Mari kita akan lihat. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu yang ada. Jadi tubuh dan kepala itu menjadi satu. Apa yang ada pada kepala itu ada pada tubuh. Segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus itu di alam roh. Iblis dikalahkan di alam roh, tapi kalau saudara melihat, loh kok ada pesugihan? Katanya iblis kalah. Ya iblis kalah di dunia roh di dalam Yesus. Loh kok ada orang kerasukan setan, kok ada orang begini, ada dukun yang sakti dan lain sebagainya. Tapi mari kita lihat di alam roh, iblis sudah dikalahkan. Semua musuh sudah diletakkan di bawah kaki kita. Lah kita sebagai tubuh Kristus, dipanggil bukan untuk bergumul, dipanggil untuk menginjak. Supaya apa yang Tuhan kerjakan di alam roh, kita wujudkan di alam lahiriah ini. Supaya dunia tahu, Yesus sudah menang di atas segala-galanya. Keluargamu rumit, katakan demi nama Yesus. Gunung yang tinggi di depanku, rata. Dia yang berliku-liku lurus. Asal kau tidak bimbang, hal itu pasti terjadi. Ini artinya menghayati hidup dari tahta surga. Mari hari ini saya ingin mengajak. Jadi saudara kekasih, hari ini saya mau kasih tahu. Engkau diberi hak istimewa, kebebasan untuk bertindak. Setan bekerja atau tidak di dalam saudara, keluarga saudara, tergantung saudara. Kalau saudara mengizinkan, dia bekerja. Saudara tidak berkata tidak, dia tidak bekerja. Karena otoritas itu sudah diberikan kepada kita. Mari hari ini kita belajar. Di dalam Galatia 4 ayat yang ketiga juga demikian. Demikianlah pula kita, selama kita belum akil balik, kita juga kepada roh-roh dunia. Yang jadi masalah kita ini belum bertumbuh. Apa arti bertumbuh? Cucu saya sempurna, seluruh organ tubuh, matanya, jantungnya semua sempurna. Tapi cucu saya belum bisa berfungsi maksimal. Ototnya perlu dilatih, otaknya itu punya potensi yang luar biasa perlu dilatih. Tapi cucu saya disebut sempurna. Saudara dan saya di hadapan Allah sempurna. Tapi belum berfungsi iman kita. Kayak waktu cucu saya masih latihan jalan, dia jalan jatuh lagi. Iman kita ini seringkali belum terlatih dengan baik. Padahal saudaraku, saudara sempurna seperti Yesus. Kalau saudara baca Ibrani 10 ayat 14, kita telah disempurnakan sekali untuk selama-lamanya. Itu bentuk perfect. Disempurnakan yang hasilnya menetap. Tapi kita karena tidak mengerti, kita ini orang yang sudah sempurna, tapi juga kadang-kadang orang berdosa. Ini salahnya saudaraku. Engkau bukan orang berdosa, engkau bisa gagal, tapi engkau orang sempurna yang sedang gagal bangkit. Maka saudara full authority. Inilah penggembalaan. Ya. Saya tidak ingin ganti popok jemaat secara rohani, terus ganti susu.
Ya jemaat sudah tiba saatnya atau bisa makan nasi kuat dan bisa kasih makan orang lain. Levelnya harus kita terus bawa sampai di situ, saudara. Haleluya, haleluya. Jadi kita ini pahlawan-pahlawan iman. Karena kita ini belum dewasa, belum akil balik, kita tunduk sama roh-roh dunia ini. Padahal dia diletakkan di bawah kaki kita belum terlatih. Makanya ketika saudara mempunyai pengalaman-pengalaman apapun, itu bentuk pelatihan. Tuhan memperlengkapi kita dengan hal-hal yang baik untuk melakukan kehendak Allah. Hal-hal yang baik itu termasuk proses hidup, termasuk titik-titik tertentu kegagalan. Itu Tuhan izinkan supaya kita menyadari diri kita tidak ada apa-apanya. Makin merendahkan hati, makin bergantung sama Dia. Jadi itulah saudara kekasih sesuatu yang luar biasa. Mengapa kita masih tunduk dengan roh kegelapan? Mengapa engkau masih bisa tertekan, stres, depresi, resah, gelisah, tidak aman, penuh tekanan, penuh beban? Alkitab katakan manusia barumu itu telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Masa kita duduk di surga penuh beban, tekanan dan masalah? Ini pasti tidak beres. Dan tadi pagi Tuhan menyadarkan saya, kamu sudah mati. Itu sudah tuntas. Saya berenung, Tuhan, kalau saya sudah mati saya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Masalah itu muncul ketika masuk dalam pikiran. Dan ketika sudah berkata, saya punya masalah, maka engkau sedang menciptakan masalah. Engkau sedang mengundang roh iblis menciptakan masalah. Hari ini kau orang sudah mati kok, yang hidup adalah. Jadi ketika saudara punya pencobaan, tantangan, kesempatan kau melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Kesempatan saudara akan melihat bagaimana Tuhan menjalani hidupnya di dalam lewat saudara ketika kau menaruh iman kepadanya. Mari konsep paradigma kita berubah. Semakin saya maju dalam Tuhan, setan semakin serius dengan saya. Saudara sungguh-sungguh atau tidak, setan tetap serius. Tapi saudara semakin berbuah, justru makin dibersih. Supaya tambah berbuah. Gitu. Jadi masalah-masalah yang timbul itu adalah dalam konteks Tuhan sedang membersihkan kita sehingga kita makin berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Lah hari ini mengapa kita mau tunduk? Mengapa kita mau kalah dengan masalah sehari-hari? Ya. Alkitab katakan, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, hei, kalau ada masalah di antara kamu, kamu sudah kalah. Kamu ini nanti akan menghukum itu malaikat-malaikat. Kamu akan menghakimi dunia. Selesaikan masalah di dalam anugerah Tuhan. Mengapa kita masih tunduk dengan roh kegelapan dan kejahatan dunia serta dikalahkannya? Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat itu, kita mengalahkan dunia, yaitu kita yang lahir dari Allah. Itu dalam terjemahan lain dikatakan kita mengalahkan dosa dan kejahatan dunia dengan iman yang kokoh, dengan perjanjian bahwa Tuhan di dalam kita membuat kita taat. Engkau tetap taat, mengalahkan dosa dan segala kejahatan dunia ini, dan engkau tetap memandang Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Disitulah rahasianya engkau menjalani hidup yang berkemenangan dan berkemuliaan. Seringkali iman kita belum kokoh dan belum kuat untuk berdiri dalam posisi kita di dalam Yesus untuk melawan musuh yang sudah diletakkan di bawah kita. Engkau menginjak kalajengking saja tidak berbahaya. Menginjak ular tidak berbahaya. Artinya apa? Situasi apapun yang kelihatannya membahayakan ketika engkau ada di sana, Tuhan campur tangan. Saudara lihat, hidupmu itu menjadi keselamatan bagi lingkunganmu loh. Katakan amin. Perjalanan kapal ini para narapidana menuju ke Roma. Paulus ada di sana sebagai orang yang naik banding. Tujuan naik banding itu bukan Paulus ingin bebas, bukan. Paulus ingin memberitakan Injil di Roma. Dan perjalanan kapal itu mengalami gelombang yang dahsyat. Semua ketakutan, barang-barang dilepaskan, angin tidak berhenti. Di tengah-tengah goncangan malaikat Tuhan datang kepada Paulus, jangan takut. Tidak ada yang binasa di antara orang ini karena kamu.
Maka Paulus bilang sama mereka, nanti kapal ini kandas tapi tidak ada yang mati. Paulus mendapatkan berita yang terbaru. Saudara tidak perlu sebetulnya mendengar berita-berita dari dunia. Engkau mendengar sumber berita yang telah menyatu dengan saudara. Engkau selalu mendapat berita yang terupdate dalam setiap kondisi situasi yang ada. Saudara sebetulnya orang yang tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, yang sangat luar biasa. Seringkali kita ini punya konsep, tidak punya hidup. Tidak punya realita pengalaman dengan Yesus. Ini yang jadi masalah. Berdoalah Tuhan, apa yang sekarang ini aku pahami sebagai konsep. Sekarang ku jadikan. Tuhan Roh Kudus jadikan itu, aku paham dan mengalaminya. Kalau saudara ingin, kita ini punya konsep kacau tua, Yesus itu di sebelah jauh di surga sana. Maka untuk menggapai Yesus engkau angkat tangan. Kalau engkau angkat tangan supaya tangan menuju kepada Yesus, ubah. Kalau engkau ingin tanganmu terangkat pada Yesus itu begini. Karena Tuhan di sini. Tapi kalau engkau angkat tangan karena engkau diluapi dari dalam, engkau bersaksi kepada temanmu bahwa aku sedang mengalami luapan Allah, boleh. Konsep ini seringkali buah dari pemahaman pemikiran kita ini yang rancu, yang kacau, maka prakteknya kita sebagai bait Allah gagal. Bait Allah itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan loh. Bait Allah itu untuk menyatakan kemuliaan, kuasa dan anugerah Tuhan. Mari hari ini saudaraku. Jadi saudara harus melihat iman kita harus kokoh. Manusia baru kita adalah benar, kudus seperti Yesus. Ketika iman saudara kokoh dan kuat, saudara dapat melawan dosa dan kejahatan dunia ini. Jadi saudara harus sadar, Tuhan itu ada di dalam saudara, katakan amin. Sempurna atau sebagian? Sempurna. Jadi itu bukan sasaran yang dikejar, itu fakta yang perlu disadari, diyakini. Lah Tuhan di dalam kita itu rindu untuk ketika dia menemukan celah, dia akan mengalir lewat kita. Maka sekarang fokusnya adalah saudara sadar, kita ini seringkali tidak tahu apa yang kita miliki. Ketika Petrus dan Yohanes di bait Allah, dia ketemu pengemis yang lumpuh itu, dia tidak berkata begini, hei datanglah di ibadahku ya, untuk mengalami kesembuhan, saya ajar 4-5 langkah untuk mengalami kesembuhan. Tidak, Petrusnya berkata, hei lihat aku, apa yang aku punya, dalam nama Yesus berjalan. Yang jadi masalah, Petrus tahu apa yang ia punya, kita tidak tahu apa yang kita miliki. Semua kekayaan surga ada dalam hatimu, itu 24 jam. Harusnya gereja itu seperti ini dasarnya. Luar biasanya seperti ini. Haleluya. Harusnya seperti ini. Ya. Luar biasa saudaraku. Sangat dahsyat, sangat ajaib. Jadi kita, saudara dan saya dapat melawan. Jadi Tuhan ada di dalam kita. Hari ini bertindaklah dengan iman. Saudara punya mobil ya, itu zamannya Om Sakyus itu kalau truknya besar, itu remnya belum rem cakram itu. Jadi kalau ngerem itu harus dikocok dulu, genjot, kocok, lalu baru berhenti. Sekarang sudah pakai sistem brake itu, begitu sudah sentuh, cet, coba bayangkan. Sudah lari 100 km per jam, set, mendadak berhenti. Saudara bisa. Kalau natural alami, saudara tidak bisa jalan 100 km per jam, mustahil. Tapi ketika saudara mengendarai mobil, hanya saudara hidupkan mesin mobil, injak gas, saudara tidak perlu mengeluarkan tenaga. Mesin itu yang bekerja, memfasilitasi keinginan saudara. Juga mesin rem itu juga, demikian juga Kristus di dalam saudara. Ketika ada dosa, engkau berkata, tidak! Seluruh kekuatan roh Tuhan akan menopang saudara. Ketika engkau mengerti kehendak Tuhan, dan di dalam anugerah, dalam keyakinan rohku akan buat engkau mau dan mampu. Engkau ketika bertindak,
maka kuasa Tuhan akan menopang saudara untuk mampu melakukannya. Makanya Filipi 4:13, Paulus berkata apa? Di dalam Dia yang berikan kekuatan, bukan di dalam Dia yang di surga. Di dalam Yesus, di dalamku yang berikan kekuatan, aku cakap menanggung segala sesuatu. Bagi Paulus, memimpin ibadah yang diberkati, khotbah di gereja, dan di dalam penjara Filipi tidak mengubah sikapnya. Di penjara Filipi dia bisa menyanyi dan nyanyiannya cukup keras sampai terdengar dari luar. Mengapa? Karena bagi Paulus dia tidak dipengaruhi oleh situasi keadaan. Yesus di dalam hidupnya lebih daripada cukup. Hidup dalam roh, hidup berjalan dalam roh itu setiap hari sadari Yesus di dalam saudara. Hidup dalam kerajaan Allah itu Bang, ini masalahnya di dalam umat para rasul juga menantikan secara fisik kerajaan Allah. Tuhan, kapan Tuhan memulihkan Israel seperti yang Tuhan janjikan? Sama, sekarang ini kita juga ingin melihat wujud kerajaan Allah secara fisik. Kerajaan Allah itu sederhana, perjanjian baru, kerajaan Allah itu Yesus di dalam saudara. Dia sebagai raja, hidup yang saleh, hidup di dalam roh, saudara menghayati hidup yang natural, yang alami, tapi dipimpin roh Tuhan dari dalam hidupmu. Itu arti saleh yang sesungguhnya. Bukan kau upayakan dengan gertak gigi, itu agama tanpa Tuhan, tanpa kuasa. Maka saudara perlu terus akrab, menyadari, meyakini. Dan akhirnya nanti saudaraku, saya dapat kebenaran-kebenaran, saya bagikan kepada istri saya sesuatu yang luar biasa, saudara kekasih. Jadi bagaimana saudara mengalirkan hidupnya Yesus? Bagaimana saudara mengalirkan hidupnya Yesus? Sederhana. Yesus adalah hidupmu, apa yang Yesus punya, kamu punya. Katakan amin. Berarti kasihnya berlimpah-limpah atau tidak? Sampai kasihnya itu yang berlimpah-limpah, melimpahi orang lain. Itu artinya engkau mengalirkan Yesus kepada orang lain. Damai sejahteranya di dalam kita berlimpah-limpah sampai melimpahi orang lain. Itu artinya Kristus bekerja di dalam kita lewat kita. Sukacitanya berlimpah-limpah sampai melimpah kepada orang lain. Yang jadi masalah kita ini seringkali tidak berjalan dengan iman. Iman kita dasarkan, kita gali di dalam perasaan manusiawi kita. Buang itu. Saya hanya hidup di dalam fakta bahwa apa yang Yesus punya, saya punya. Saya punya sukacita, punya damai, punya sejahtera yang berlimpah-limpah. Dan ketika saudara menerima berkat sukacita hari ini, dan saudara pulang dan itu hilang karena masalah, engkau perlu bertumbuh lagi. Engkau perlu memahami, menyadari bahwa Yesus segala-galanya sampai sukacita itu melimpah-limpah tidak hilang dan melimpahi orang lain. Itu artinya engkau menyatakan kemuliaan dan kemenangan Yesus. Itu artinya Yesus menjalani hidupnya di dalam dan lewat kita. Sederhana itu saudara kekasih, ya. Sesederhana itu. Saya ingin yang praktis, yang bersifat praktis, artinya betul-betul saya tidak mau mengajarkan konsep, tapi saya mengajarkan di dalam Dia ada hidup, ya hidup Dia Yesus itu. Dan saudara menyadari terus berpaling mengandalkan Tuhan. Dan saudara tahu bahwa Tuhan itu siap mengalir, amin. Dia hanya menunggu pintu celah ada, Dia mengalir. Apalagi kau bertindak sesuai dengan identitas saudara, Tuhan mengalir. Hari ini kalau kau berani bertindak, tumpangkan tangan pada orang lain. Yesus mengalir lewat saudara. So simple, begitu sederhana. Sumber pergumulan anak-anak Tuhan itu ada di mana? Sumber pergumulan anak-anak Tuhan adalah orang beriman kurang iman. Firman Allah berkata bahwa orang yang beriman masuk ke tempat perhentian. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, Allah bersumpah. Ya, kalau Allah itu sebenarnya tidak perlu bersumpah. Kalau Allah bersumpah itu artinya sangat serius. Bagi orang yang tidak beriman, tidak menikmati perhentian.
Makanya Ibrani 4 ayat yang 10-11, usahakan kamu untuk masuk dalam perhentian. Aneh ya, disuruh berusaha kok masuk perhentian. Ya artinya kau kuatkan imanmu, bangun persekutuan yang baik sampai saudara menyadari kehadirannya, engkau berserah kepadanya dengan iman lah. Itulah perhentian. Lah hari ini kalau tandanya engkau beriman, itu bukan konsep iman. Itu real, engkau beriman kepada Tuhan di dalam saudara pada kelimpahannya. Tandanya adalah saudara mengalami damai, sejahtera, dan ketenangan. Seharusnya setiap kita menghayati hidup penuh damai sejahtera. Seharusnya kita menghidup ini penuh dengan damai sejahtera, penuh ketenangan, sekaligus memiliki keyakinan batin yang kokoh bahwa apapun yang terjadi tidak lagi membuat kita goyah, tertekan, dan stres. Hari ini saudara tidak perlu terganggu oleh apa yang terjadi di luar kita. Karena Yesus di dalam saudara adalah segala-galanya. Tidak perlu terganggu. Tidak perlu terganggu. Tuhan di dalam kita segala-galanya, sumber yang berlimpah-limpah. Dan jangan paksa saya sebagai gembala sidang untuk melakukan karena berdasarkan kebutuhan yang ada. Saya akan bertindak berdasarkan tuntunan rohnya. Saya tidak bertindak berdasarkan kebutuhan yang ada. Yesus selalu digerakkan oleh compassion, belas kasihan, oleh roh Bapaknya. Ya. Haleluya. Tuhan hari ini sedang menyentuh hidup saudara. Jadi sebetulnya sederhana saudara kekasih. Rahasia hidup berkemenangan sebetulnya gampang saudaraku yang kasih. Hidup dalam posisi yang baru, yakini bahwa Yesus yang di dalam saudara segala-galanya, yakinlah ketika Dia di dalam kita, Dia siap untuk menerobos keluar. Dia menemukan celah, salah satu celah yang kau buat, engkau bertindak dengan iman. Ketika engkau tahu identitas saudara, engkau bertindak dengan iman, seluruh kekuatan Roh Kudus akan menopang saudara. Ya. Dan hari ini, saudara menjadi orang yang aktif, agresif, tapi penuh kebergantungan seperti ranting melekat pada pokok anggur. Kita tidak perlu ada musik dulu, tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kasih karunia cukup bagi saudara. Dan Tuhan membawa engkau naik. Tuhan menjadikan kau berkat. Tuhan membuat apa yang kau sentuh dilipat kali gandakan. Angkat tanganmu, pulanglah pagi ini dengan penuh damai sejahtera di dalam berkat kebaikan Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh Kudus, boleh melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya, berkat